Bab 421. Aku akan memberimu pisang. Keesokan paginya, Liang Ruoxu bangun sebelum Lin Yi. Liang Ruoxu tidak punya kebiasaan sarapan, jadi dia tidak makan apapun. Sungguh sayang jika kaki indahmu terbuang sia-sia jika kamu memakai celana setiap hari. Apa, kamu ingin aku menunjukkan pahaku? Bagaimana ia menjelaskannya? Kita berdua orang yang berbudaya. Kita bisa sebut ini saling menghargai, kata Lin Yi serius. Wajah ini adalah hal yang paling sempurna di tubuhku. Kau lihat aku pakai masker. Liang Ruoxu. Jangan konyol. Tadi malam, saya menghubungi beberapa ahli. Selain itu, ada ahli lain dari Yanjing yang datang langsung. Ini terutama menyangkut uji klinis pengganti ibuprofen. Anda harus ikut saya ke pertemuan itu, kata Liang Ruoxu. Awalnya, aku tidak ingin merepotkanmu, tapi kau peneliti utama, jadi kau harus pergi. Kau tidak punya pilihan selain ikut denganku. Apakah Badan Pengawas Obat dan Makanan Zonghai memenuhi syarat untuk melakukan ini? Seharusnya ini dikelola oleh pemerintah pusat. Tentu saja tidak, tapi saya sudah mengajukan permintaan khusus untuk persetujuannya. Ini masalah yang sangat besar, jadi kebijakan harus memberi lampu hijau dan mengupayakan agar uji klinis ini dapat segera diloloskan. Apakah semua itu perlu? Data eksperimen akan menunjukkan apakah obat itu efektif atau tidak. Kita tidak bisa membuatnya efektif hanya dengan membicarakannya. Aku tahu ini sia-sia, tapi ini hanya formalitas. Ini semua bagian dari proses. Liang Ruoxu menatap Lin Yi. Jangan mengeluh, anggap saja itu sebagai bantuanku. Kalau begitu aku pergi dulu. Kita bisa saling menghubungi lewat telepon. Anda membaca di situs salinan konten kami. Silakan salin dan cari tautan ini, https://bit.ly/3nsnkitr, untuk mendukung kami. Keduanya berkendara ke tempat kerja setelah menyelesaikan urusan mereka. Lin Yi menantikan hari baru. Ini adalah hari ke-7 setelah membuka profesi dokter, dan profesi baru akan dibuka pada pukul 12 siang ini. Meskipun dia tidak membukanya terlebih dahulu, dia tetap tertarik untuk melihat apa itu. Lin Yi memarkir mobilnya di rumah sakit. Dia tidak perlu pergi ke unit gawat darurat, jadi dia pergi ke unit rawat inap ke-8. Di departemen tersebut, selain dokter muda baru, ada dua wakil direktur, Liu Yongsheng dan Fan Sufang. Namun, begitu dia masuk, Lin Yi merasakan aura buruk menyelimuti seluruh kantor. Kakak Lin, kamu di sini. Qiao Xin berkata, kamu sudah makan. Aku bawa 2 pisang. Saya juga membeli buah pancake di jalan. Lin Yi duduk di depan Qiao Xin dan berbisik, ada apa dengan orang-orang ini? Apa aku membunuh seluruh keluarga mereka? Kenapa mereka semua menatapku seperti itu? Qiao Xin menatap yang lain dengan tenang, Kakak Lin, apakah kamu ingat beberapa hari yang lalu ketika kamu melihat seorang pria parubaya di unit gawat darurat, yang ibunya tidak mau membeli obat dan kamu memberinya resep baru? Aku ingat. Ada apa? Bukankah kau bilang dia harus meminta Direktur Li di masa depan? Semua pasien sekarang meminta jasa Direktur Li. Selain Direktur Chao, Direktur Liu, dan Direktur Fan, tidak ada yang pernah diminta. Mereka semua ingin diperiksa oleh Direktur Li. Kurasa mereka memperlakukanmu seperti musuh karena ini. Oh, begitu, kata Lin Yi. Kalau begitu, itu masalah mereka. Apa mereka tidak tahu alasannya? Bagaimana mungkin mereka mencoba menyalahkan orang lain? Tapi hal ini telah memengaruhi minat mereka, jadi wajar saja mereka tidak menyukaimu. Apa yang kau takutkan, kata Lin Yi. Ayo, ku beri kau pisang. Kakak Lin, banyak sekali orang di sini. Ini keterlaluan, kata Qiao Xin dengan wajah memerah. Kamu salah satu bawahan Direktur Li, kenapa kamu begitu peduli? Ayo makan pisang ini. Qiao Xin sedikit malu, tapi Lin Yi lah yang memberinya makan. Ini kesempatan langka, dan orang lain tidak akan pernah menikmati perlakuan sebaik itu. Apakah itu bagus? Itu bagus. Makan semuanya kalau enak. Oke. Lin Yi meregangkan badan setelah menyuapi pisang kepada Qiao Xin. Kamu di sini saja dan lihat, aku mau keluar cari udara segar. Saudara Lin, suasananya agak aneh di sini. Aku juga ikut. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Keduanya pergi ke klinik untuk mencari Li Chuan setelah meninggalkan departemen. Daripada tinggal di kantor, mereka mungkin juga pergi membantu Li Chuan. Setidaknya dengan begitu mereka masih bisa belajar sesuatu. Tepat ketika keduanya pergi, Cao Jiawang dan Zhou Ziqiang menyerbu kembali ke kantor. Direktur Cao, Anda kembali sepagi ini, tanya Liu Yongsheng. Saya hanya punya sekitar 20 pasien hari ini. Sebentar lagi saya akan selesai. Itu jauh lebih baik daripada kita, kata Liu Yongsheng. Direktur Fan dan saya hanya punya sekitar 10 pasien. Kami akan selesai dalam waktu kurang dari 1 jam.
Ketika saya meninggalkan klinik rawat jalan, saya melihat daftar tunggu Direktur Li sudah mencapai 7 hari. Tepat sekali. Setelah saya meresepkan obat untuk seorang pasien hari ini, saya melihat mereka tidak berniat membelinya. Sepertinya mereka ingin berkonsultasi lagi dengan Direktur Li sebelum membelinya. Setelah mengatakan itu, Liu Yongsheng memandang para pendatang baru lainnya di departemen. Kalian periksa bangsal dulu dan lihat bagaimana keadaan pasien. Mengerti, Dr. Liu? Beberapa pemain baru keluar satu demi satu, tetapi Zhou Ziqiang tetap bertahan. Liu Yongsheng dan Fan Sufang mengetahui hubungannya dengan Cao Jiawang, jadi mereka berada di pihak yang sama. Direktur Cao, pagi ini, bos apotek Tianze menelepon saya dan bertanya mengapa tidak ada pasien yang datang untuk membeli obat selama beberapa hari terakhir. Saya bahkan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kalau dia telepon lagi, bilang saja yang sebenarnya dan ceritakan semua yang terjadi, kata Cao Jiawang. Kita kan dokter, seharusnya kita tidak khawatir. Biar dia yang urus. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua pasien sudah pergi ke Licuhan. Kita tidak punya pasien yang harus dirawat. Sebentar lagi, seluruh rumah sakit akan tahu tentang ini dan kita bertiga akan menjadi bahan tertawaan rumah sakit. Ini semua salah Lin Yi. Kalau bukan karena dia, kita tidak akan berada dalam situasi ini, tegur Zhou Ziqiang. Kalian berdua, ikut aku. Kita akan pergi ke direktur sekarang, kata Cao Jiawang. Lin Yi itu sampah. Selama dia masih di departemen kardiologi, dia pasti akan mempermalukan kita di masa depan. Baiklah, ayo kita cari direktur Zhao dan suruh dia menangani ini. Zhao Jianwei adalah wakil direktur yang bertanggung jawab atas administrasi, jadi dialah yang bertanggung jawab atas semua mutasi personel. Sudah sepantasnya mereka mencarinya untuk menangani hal ini. Ayo pergi, kita pergi sekarang. Alasan mengapa mereka bertiga begitu bersemangat bukan hanya karena mereka tidak bisa mendapatkan komisi untuk obat tersebut. Yang lebih penting, banyak kriteria evaluasi rumah sakit didasarkan pada kinerja, yang juga dikenal sebagai ekonomi pasar. Jika seorang pasien tidak berobat kepada Anda, itu berarti keterampilan Anda kurang baik. Jika ini terjadi, rumah sakit akan mengambil banyak keuntungan dari Anda. Pada saat itu, jalur promosi Anda di rumah sakit akan sangat terbatas. Inilah yang sebenarnya dikhawatirkan mereka bertiga. Dang dang dang. Cao Jiawang berjalan ke depan dan mengetuk pintu kantor. Datang. Mereka bertiga mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Cao tua, mengapa kalian bertiga ada di sini? Zhao Jianwei dan Cao Jiawang lulus dari sekolah yang sama, dan Cao Jiawang adalah seniornya. Mereka memiliki hubungan yang baik secara pribadi. Direktur Zhao, apakah Anda tahu sesuatu tentang departemen kardiologi kami? Seperti apa? Tanya Zhao Jianwei. Selama 10 menit berikutnya, Cao Jiawang mencatat kejahatan Lin Yi satu persatu, seolah-olah dia akan membunuhnya. Saya tahu semua yang terjadi di unit gawat darurat. Banyak orang menelepon untuk mengeluh, dan saya baru bisa mengendalikannya beberapa hari terakhir ini. Wajah Zhao Jianwei tampak muram saat menyebut Lin Yi. Ia masih ingat insiden di mana Lin Yi menentangnya tempo hari. Saya sedang mengusahakannya. Saya akan memindahkannya ke unit gawat darurat dan perlahan-lahan menyingkirkannya, kata Zhao Jianwei. Dia merasa dirinya hebat hanya karena melakukan satu operasi. Dia bahkan berani mengkritik saya di depan semua orang. Saya harus memberitahu dia bahwa di hadapan saya, Zhao Jianwei, dia bukan apa-apa. Direktur Zhao, saya lega mendengar kata-kata Anda. Cepat pindahkan dia. Saya tidak ingin melihatnya sedetik pun. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Setelah menerima jawaban positif, mereka bertiga pergi. Namun, pada saat ini, telepon Cao Jiawang berdering. Direktur Cao, apa yang terjadi? Apakah obat-obatan kita masih bisa dijual? Saya sudah menghabiskan jutaan untuk persediaan. Bos Wang, Anda tidak bisa memaksa saya dalam hal ini. Orang yang menelepon tidak lain adalah bos apotek Tianze, Wang Guanghong. Kami punya dokter baru di departemen kami. Dia membuat departemen kami kacau balau. Sekarang, tidak ada yang datang menemui kami lagi. Apa-apaan ini? Kamu kan direktur departemen. Kalau mereka nggak manggil kamu, siapa lagi yang mereka manggil? Mereka semua menanyakan Li Chuhan. Sialan. Wang Guanghong mengumpat, wanita itu sakit jiwa. Bab 422. Tampan dan misterius. Wang Guanghong sangat marah karena negosiasi yang lancar saat membawa obat-obatan. Ia dengan cepat menyelesaikan semuanya dengan Cao Jiawang dan dua orang lainnya. Namun, dia menemui masalah dengan Li Chuhan. Sekalipun dia telah menaikkan persentase komisi sebesar 2%, dia tetap tidak dapat membuat Li Chuhan tunduk. Terlebih lagi, kata-kata Li Chuhan masih segar dalam ingatan Wang Guanghong.
Saya akan merasa malu jika saya menuliskannya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Wang Guanghong. Begini, komisi kalian bulan ini masih di tanganku. Kalau kalian tidak menyelesaikan masalah ini, tidak ada dari kalian yang akan mendapatkan uangnya, ancam Wang Guanghong. Dibandingkan dengan Cao Jiawang dan lainnya, Wang Guanghong tidak takut. Mereka semua adalah dokter di rumah sakit, dan mereka telah mencapai pangkat direktur. Jadi, yang paling mereka pedulikan adalah reputasi mereka. Wang Guanghong tidak takut mereka akan mengungkap masalah ini karena ia hanya akan kehilangan sejumlah uang. Jika ia mengganti namanya, ia bisa terus bekerja, tetapi di sisi lain, hidup mereka akan berakhir. Ekspresi Cao Jiawang serius. Apakah ada pasien yang bersedia menemuinya sama sekali berbeda dengan apakah ia bisa menjual obat Wang Guanghong atau tidak? Yang satu melambangkan apakah ia mampu menduduki jabatan yang lebih tinggi di rumah sakit atau tidak, dan yang satu lagi melambangkan apakah ia mampu memperoleh uang atau tidak. Kedua masalah itu harus diselesaikan. Hanya ada satu cara untuk mengatasi ini sekarang, yaitu menyeretnya bersama kita, kata Cao Jiawang. Nanti aku kasih nomornya. Kamu bisa bicara sama dia. Dia punya hubungan baik dengan Li Chuhan. Kalau kamu bisa menghadapinya, kamu mungkin bisa menjatuhkan Li Chuhan. Benar-benar. Wang Guanghong sangat gembira. Ini adalah kabar baik baginya. Anda membaca di situs salinan konten kami. Silakan salin dan cari tautan ini, https://bom.so/semia untuk mendukung kami. Meskipun Li Chuhan sekarang adalah wakil direktur, dia lebih terkenal daripada Cao Jiawang di rumah sakit Huasan. Jika dia bisa memenangkan hatinya, keuntungan bulanannya akan meningkat sedikitnya 30%. Baiklah, berikan aku nomor telepon anak itu. Aku akan bicara langsung dengannya. Oke. Setelah menutup telepon, Liu Yongsheng menghampirinya. Direktur Cao, kenapa kau memberinya kontak mereka? Kalau Wang Guanghong benar-benar berhasil memenangkan hati Li Chuhan dan Lin Yi, kita pasti tidak akan bisa bertahan. Bagaimana aku bisa bersikap sebaik itu, kata Cao Jiawang. Saya berencana melaporkan ini kepada Direktur Zhao setelah mereka membuat kesepakatan. Menurutmu apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Kalau itu terjadi, hukumannya tidak semudah dibawa ke unit gawat darurat. Dia pasti akan dipecat, kata Liu Yongsheng. Bukan hanya Lin Yi, bahkan Li Chuhan mungkin terpengaruh, kata Fan Sufang. Haha, itulah yang kuharapkan. Pusat rawat jalan, kamar 306. Melihat antrean panjang di luar, Lin Yi dan Qiao Xin membayangkan penjualan di supermarket. Terlalu banyak orang di sini. Itulah Direktur Li. Dokter lain pasti akan mengumpat dalam hati. Dengan begitu banyak pasien di sini, Direktur Li mungkin bahkan tidak punya waktu untuk pergi ke toilet. Sejujurnya, sepertinya memang begitu. Sambil mendorong pintu klinik, mereka berdua pergi untuk membantu Li Chuhan. Pada saat ini, Li Chuhan sedang memegang stetoskop untuk memeriksa kondisi seorang pasien wanita. Mata pasien wanita itu berbinar saat melihat Lin Yi masuk. Dokter pria ini terlalu tampan. Bagaimana bisa ada adik laki-laki yang begitu tampan di dunia ini? Li Chuhan menatap Lin Yi. Lin Yi, keluarlah sebentar. Direktur Li, apakah Anda akan menyuruhnya melepas pakaiannya untuk pemeriksaan? Saya akan membantu, kata Qiao Xin. Kardiologi tidak memerlukan pemeriksaan internal, dan satu-satunya hal yang perlu dihindari pria adalah pemeriksaan dada lengkap. Tidak, kata Li Chuhan. Detak jantung pasien awalnya normal, tapi melonjak hingga 110 setelah ia datang. Saya tidak bisa merawatnya jika ia ada di dekat saya. Lin Yi. Lelucon macam apa itu? Aku akan memakai topengku saja. Li Chuhan tidak mengusir Lin Yi setelah melihatnya menutupi separuh wajahnya dengan topeng. Namun, sesuatu yang lucu terjadi lagi. Dia sudah memakai masker, mengapa detak jantungmu masih 120? Dokter, bukankah menurutmu dia jadi lebih misterius setelah memakai topeng itu? Aku belum pernah melihat pria setampan dan semisterius itu sebelumnya. Maaf mengganggu Anda. Lin Yi lalu menarik layar tanpa daya, menunggu pasien wanita itu menyelesaikan perawatannya. Dokter Li, siapa nama rekan Anda? Saya ingin menanyakannya nanti kalau saya bertemu dengannya. Dia dokter spesialis di departemen kardiologi kami. Dia belum memenuhi syarat untuk menangani kalian. Oh, kalau begitu, kalau aku ingin bertemu dengannya lagi, apakah aku harus memintamu? Dia kadang-kadang akan bertugas di unit gawat darurat. Kalau kamu mau mendaftar dengannya, kamu harus pergi ke unit gawat darurat. Oke. Saya mengerti. Terima kasih, Dr. Li. Setelah menyelesaikan prosedur, pasien wanita itu pergi. Qiao Xin tersenyum dan berkata, sejak saudara Lin datang, banyak pasien wanita datang ke unit gawat darurat,
terlepas dari apakah itu benar-benar gawat darurat atau tidak. Mereka semua datang ke sini untuk menjenguk saudara Lin. Orang-orang ini benar-benar keterlaluan. Bukankah dia sedikit lebih tampan? Kenapa mereka begitu terpesona? Tapi Kak Lin memang tampan. Dulu aku pikir perempuan hanya tertarik pada dokter karena seragamnya, tapi sekarang Kak Lin telah membuka mataku. Li Chuhan pun ikut tersenyum. Sebenarnya, Lin Yi bukan hanya tampan, tapi ada sesuatu yang istimewa dalam dirinya. Lin Yi dan Qiao Xin membantu di klinik sepanjang pagi, yang membuatnya merasa jauh lebih rileks. Setelah istirahat makan siang, Li Chuhan berdiri dan berkata kepada mereka berdua. Kamu mau makan apa untuk makan siang? Aku akan pesankan untukmu. Aku akan melakukannya, kata Lin Yi. Kamu yang dapat makanan terakhir kali. Sekarang giliranku. Aku baik-baik saja dengan apapun. Aku tidak pilih-pilih. Itu hanya makan, dan Lin Yi tidak terlalu memikirkannya. Karena dia memiliki Civic Type R, tentu saja dia tidak membutuhkan uang. Ketiganya kembali ke departemen rawat inap ke-8 setelah memesan. Makanannya akan diantar nanti. Aku akan membawa kalian berdua untuk melakukan ronde bangsal dulu. Ini merupakan suatu kehormatan bagi dokter spesialis gawat darurat karena ronde bangsal memberi mereka banyak pengetahuan klinis, lebih banyak daripada apa yang akan mereka pelajari di unit gawat darurat. Seorang pria tua berambut putih terbaring di kamar tunggal nomor 804. Matanya terpejam, dan ia tampak lemah seolah sedang tidur. Ada 3 orang berdiri di ruangan itu, 1 pria dan 2 wanita. Kita tidak perlu tinggal di sini lagi. Ayo pulang dan bersiap. Semua orang harus pergi suatu saat nanti. Kalau kita coba mulai bersiap saat waktunya tiba, semuanya akan terlambat. Wanita yang berbicara adalah Xie Xiaotong. Ia mengenakan gaun one piece dan riasan tebal. Ia duduk di kursi di sampingnya dengan ekspresi sinis. Namun, bentuk tubuh dan wajahnya sungguh bagus. Apa yang kamu bicarakan? Kondisi ayah sekarang sudah stabil. Apa yang ingin kamu persiapkan? Yang berbicara adalah seorang wanita lain. Ia sedikit lebih tua dan bernama Liu Jingyu. Ia adalah kakak ipar Xie Xiaotong. Dia sudah begini. Kenapa kamu tidak mau mempersiapkan pemakamannya? Berhentilah mengutuk ayahku, kata Liu Jingyu. Aku curiga kau hanya ingin membagi harta ayahku. Apa maksudmu? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Baiklah, berhenti bicara. Kamu sudah selesai, tanya Liu Jingwei, suami Xie Xiaotong. Dibandingkan dengan Xie Xiaotong, Liu Jingwei terlihat kurang menarik. Dia tidak tinggi, berkulit agak gelap, dan berkacamata. Dia tipe orang yang mudah menghilang di tengah keramaian. Dibandingkan dengan wajah Xie Xiaotong yang cantik, dia benar-benar normal. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Kalau suatu hari nanti dia tak ada lagi, jangan tunggu aku bilang sudah kubilang. Anda berderak. Tepat saat mereka berdua sedang berdebat, Li Chuhan dan 2 orang lainnya masuk. Putaran bangsal. Bab 423. Cinta abadi. Melihat Li Chuhan masuk, anggota keluarga Liu berhenti bertengkar dan memberi jalan untuknya. Direktur Li, Liu Jingwei menyapanya sambil tersenyum. Biarkan saya memeriksa kondisi pasien terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu, Direktur Li. Setelah memberikan pasien pemeriksaan sederhana dan melihat datanya, Li Chuhan berkata. Dia sudah keluar dari ICU selama setengah bulan. Pemulihannya tidak buruk, tapi dia masih perlu pemulihan. Dr. Li, dengan kondisi ayah saya saat ini, seharusnya beliau baik-baik saja setelah keluar dari rumah sakit, kan? Tanya Liu Jingwei. Seharusnya tidak menjadi masalah besar, tetapi Anda harus memperhatikan pola makannya. Olahraga harus difokuskan pada berjalan perlahan, bukan berolahraga berat. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk hidup sehat selama 3 hingga 5 tahun ke depan, kata Li Chuhan. Mendengar hal ini, anggota keluarga Liu menjadi sangat rileks. Ayah mereka sudah berusia lebih dari 70 tahun. Setelah mengalami cobaan berat seperti itu, mereka menganggap beruntung jika ia bisa hidup 3 hingga 5 tahun lagi. Direktur Departemen Li, jika dia menjalani operasi, apakah kondisinya akan lebih baik? Meskipun dianggap cukup baginya untuk hidup hingga usia lanjut, sebagai anak-anaknya, mereka semua rakus akan hal yang lebih. Ini adalah sifat manusia, dan siapapun akan mengerti. Li Chuhan merenung sejenak. Saya sudah melihat kasus ayahmu berkali-kali, dan saya juga sudah berkonsultasi dengan direktur departemen lain, tetapi kami tidak menyarankan operasi. Apakah karena biayanya? Tanya Liu Jingwei. Itu bukan masalah. Kondisi keluarga kami tidak terlalu buruk. Kami mampu membayar beberapa ratus ribu yuan untuk operasinya. Lin Yi melirik jam tangan Rolex dan ikat pinggang Hermes milik Liu Jingwei, dan jelas baginya bahwa dia tidak berjuang sama sekali. Sekalipun biaya operasinya jutaan, itu tidak akan menjadi masalah bagi mereka.
Mereka memang cukup kaya. Kamu salah paham, kata Li Chuhan. Pertama-tama, biaya operasinya tidak semahal yang Anda bayangkan. Alasan saya tidak merekomendasikan operasi ini adalah karena ayah Anda sudah terlalu tua, yang meningkatkan risikonya. Meskipun perkiraannya konservatif, tingkat keberhasilannya tetap kurang dari 10%. Kemungkinan besar beliau bahkan tidak akan bisa keluar dari meja operasi. Oleh karena itu, saya pikir lebih baik Anda mempertahankan kondisi beliau saat ini. Risikonya terlalu besar. Tidak perlu berjudi. Manfaatkan saja beberapa tahun ini untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama ayah Anda. Mungkin keajaiban akan terjadi dan beliau akan hidup lebih lama. Ada banyak contoh seperti ini di Huaxia. Setelah mendengarkan penjelasan Li Chuhan, semua anggota keluarga Liu mengangguk. Mereka juga merasa bahwa perkataan Li Chuhan masuk akal dan memutuskan untuk membatalkan operasi. Tidak, kurasa kita masih harus melakukan operasi. Xie Xiaotong tiba-tiba berkata. Operasi. Sungguh tidak perlu, kata Li Chuhan. Bukankah kamu baru saja bilang peluang suksesnya hanya 10%? Kita mau coba. Apa yang kau bicarakan? Direktur Li baru saja mengatakan bahwa operasinya terlalu berisiko. Kau tidak mendengarnya? Tanya Liu Jingyu. Direktur Li memang mengatakan itu, tapi bagaimana Anda bisa menjamin tidak akan ada masalah di masa mendatang? Tanya Xie Xiaotong. Bagaimana kalau terjadi kecelakaan lagi saat kita pulang? 3-5 tahun itu cuma perkiraan. Ada kemungkinan dia akan hidup lebih lama atau lebih pendek dari itu, jadi lebih baik operasi saja. Lin Yi menatap Xie Xiaotong, tidak dapat memahami apa yang sedang dilakukannya. Jika dia tidak memiliki sistem itu, dan jika orang yang berbaring di tempat tidur itu adalah Ibu Wang, dia tidak akan bertaruh pada kemungkinan 10%. Apakah wanita ini gila? Risikonya terlalu tinggi. Saya tidak setuju dengan operasi itu, kata Liu Jingwei. Jingwei, kamu tetap anak ayah. Dia menderita penyakit serius, dan kamu tidak mau mengobatinya. Aku sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Apa maksudmu tidak akan merawatnya? Aku hanya takut karena risikonya terlalu besar. Liu Jingwei berkata, tadi, Direktur Li juga bilang kalau kita tetap melakukan operasi, kemungkinan besar dia tidak akan bisa turun dari meja operasi. Aku tidak mau mengambil risiko. Kurasa kau tidak tahan menghabiskan uang. Xie Xiaotong menunjuk hidung Liu Jingwei dan berkata, biar ku katakan, kalau kamu tidak mengobati penyakit ayahmu, kamu tidak berbakti. Percuma saja hidup dengan orang sepertimu. Lebih baik kita bercerai saja. Xie Xiaotong, omong kosong apa yang kau ucapkan? Apa hakmu menuntut operasi, kata Liu Jingyu. Kamu sudah menikah dengan keluarga itu, dan sekarang kamu berkeliaran mengancam semua orang. Ini urusan keluarga Liu tua. Kamu tidak berhak bicara. Bagaimana bisa kau bicara seperti itu pada adikku, kata Liu Jingwei. Begitulah caraku bicara. Xie Xiaotong berkata, demi ayah, aku bilang padamu, dia akan bisa hidup beberapa tahun lagi jika kau melakukan ini. Kalau kau tidak melakukan operasi ini untuk ayah, kita harus bercerai. Saat mengatakan itu, Xie Xiaotong mengambil tas elevenya dan bersiap untuk pergi. Melihat situasi semakin memburuk, Liu Jingwei menghampiri dan menarik Xie Xiaotong. Jangan pergi dulu. Kita bisa bicarakan ini. Apa yang perlu dibicarakan? Ayah sudah begini, tapi kamu masih tidak mau dioperasi. Kamu benar-benar jahat. Xie Xiaotong meninggikan suaranya. Pokoknya, aku sudah bilang di sini. Kalau kamu tidak operasi, kita akan bercerai. Kak, cerai saja. Dengan kondisi keluarga kita, kamu bisa cari yang lebih baik, kata Liu Jingyu. Liu Jingwei, lihat apa yang dikatakan adikmu, keluargamu itu tukang bully, aku tidak tahan lagi hidup seperti ini. Kakak, jangan banyak bicara. Ini urusan pribadi kita, kata Liu Jingwei dengan suara rendah. Anda. Liu Jingyu sangat marah hingga dadanya naik turun. Ia tidak menyangka kakaknya akan berkata seperti itu. Oke, ini urusan pribadimu. Aku tidak akan khawatir lagi. Liu Jingyu keluar dari pintu dengan marah, membuat Qiao Xin ketakutan. Liu Jingwei, cepat beritahu aku. Kamu mau operasi untuk ayah atau tidak? Kalau tidak, aku akan menemuimu di biro urusan sipil. Oke. Jangan pergi. Aku akan menyetujui operasinya, oke. Begitulah adanya. Ekspresi Xie Xiaotong berubah 180 derajat. Dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sebagai seorang anak, kamu harus berbakti. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mengandalkanmu di kehidupan ini? Liu Jingwei tersenyum dan mengangguk. Lalu, dia menatap Li Chuhan dan berkata, Direktur Li, apakah tingkat keberhasilan operasinya benar-benar hanya 10%? Li Chuhan mengangguk. 10% hanyalah perkiraan konservatif.
Jangan terlalu optimis. Tidak masalah. Sekalipun peluangnya 1%, kita tetap harus mencobanya. Li Chuan terdiam sejenak. Aku sudah memberitahumu semua yang perlu kukatakan. Aku juga mengerti keinginanmu untuk menyelamatkan ayahmu. Aku beri kamu waktu 1 jam untuk memikirkannya baik-baik. Ini bukan masalah kecil. Kamu tidak boleh gegabah. Jelas bahwa Li Chuan tidak ingin mereka melakukan operasi itu. Namun, ia hanyalah seorang dokter. Ia tetap harus mendengarkan keputusan keluarga pasien tentang apakah akan bertindak atau tidak. Liu Jingwei mengangguk. Baiklah, kami akan mempertimbangkannya. Tidak perlu dipikirkan. Kami sudah memutuskan untuk melakukan operasi sesegera mungkin. Sebaiknya kita lakukan sekarang. Apa kamu yakin? Li Chuan tidak memandang Xie Xiaotong. Sebaliknya, ia memandang Liu Jingwei. Ia adalah putra pasien, jadi ia memiliki wewenang untuk memutuskan masalah ini. Lakukan saja, kata Liu Jingwei tanpa daya sambil menghela napas. Baiklah kalau begitu, kata Li Chuan, saya tidak keberatan jika Anda ingin melakukan operasi, tapi saya tidak punya waktu hari ini. Operasi harus dijadwalkan besok sore. Baiklah, baiklah, baiklah. Asalkan operasinya dilakukan secepat mungkin. Li Chuan mengangguk. Ayo pergi. Mereka bertiga berjalan keluar dari bangsal bersama-sama. Li Chuan berkata kepada Kiao Xin. Kiao kecil, datanglah sore ini dan lakukan pemeriksaan praoperasi pada pasien. Lalu, tanda tangani perjanjian yang diperlukan. Baik, Direktur Li, kata Kiao Xin. Tapi keluarga ini aneh. Kamu sudah menjelaskan situasinya dengan jelas, jadi kenapa kamu masih bersikeras melakukan operasi itu? Kalau orang yang terbaring di tempat tidur itu ayahku, aku tidak akan melakukannya. Setiap orang punya idenya masing-masing. Jangan asal tebak, kita kerjakan saja dengan baik. Baik, Direktur Li. Kiao Xin mengerutkan bibirnya dan berkata, tapi pria itu sangat pengecut. Baguslah dia mendengarkan istrinya, tapi dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Anjing yang diadopsi akan setia selamanya. Bab 424. Kecil tapi penuh ketulusan. Ya, tapi gadis itu agak keterlaluan, kata Kiao Xin. Kamu tidak bisa begitu saja membahas perceraian. Baiklah, kalian berdua berhenti bicara omong kosong. Fokus saja pada urusan kalian sendiri, jangan risaukan orang lain. Ya. Setelah memeriksa bangsal, ketiganya kembali ke ruang tamu untuk makan. Dering, dering, dering. Ponsel Lin Yi berdering saat sedang makan. Ternyata itu panggilan dari Liang Ruoxu. Pukul 2 siang, kita ada rapat di Pusat Pengendalian Penyakit Badan Pengawas Obat dan Makanan Zonghai, jangan terlambat. Oke. Setelah menutup telepon, Lin Yi menyadari sudah jam 1. Dia selesai makan dan berkata, Direktur Li, saya ada urusan di sore hari, jadi saya tidak bisa ikut. Oke, pergi. Lin Yi memarkir mobilnya di pintu masuk CDC pada pukul 1.50 siang. Liang Ruoxu sedang menunggunya di sana. Apakah kamu sudah makan siang? Saya datang di tengah-tengahnya. Aku akan mentraktirmu malam ini. Pesan apapun yang kau mau. Aku akan menebusnya. Lalu bisakah kau menebusnya jika aku bilang aku datang ke sini saat sedang melampiaskan rasa frustrasiku yang terpendam? Tebuslah dosamu, sayangku. Serius, ini CDC, kata Liang Ruoxu. Ada apa? CDC nggak bisa setuju dengan hubungan kita. Ini baru mulai berkembang. Berhenti bicara omong kosong. Liang Ruoxu mengeluarkan jurus yang biasa digunakan setiap wanita dan mencubit pinggang Lin Yi. Ayo, kita pergi ke pertemuan. Kamu terlalu kejam. Siapa yang menyuruhmu bicara omong kosong? Kak. Saat keduanya berjalan masuk, mereka tiba-tiba mendengar seseorang berbicara. Mereka berbalik dan melihat seorang gadis berusia 20-an berdiri di samping seorang pria paruh baya dengan senyum di matanya. Pria itu berpakaian normal, dengan kemeja bergaris biru muda, celana panjang hitam, dan sepatu kulit hitam. Rambutnya dibelah 70-30 bagian, dan ia tampak seperti seorang kader parubaya. Wanita muda itu berpakaian modis. Ia mengenakan jaket Louis Vuitton hitam di bagian luar dan kemeja putih berkerah di bagian dalam. Meskipun asetnya tidak besar, belahan dadanya terlihat, dan sepertiganya terekspos. Yan, kenapa kamu di sini? Melihat wanita muda itu, Liang Ruoxu mula-mula terkejut, lalu terkejut senang. Ayah saya meminta saya untuk datang. Dia ingin saya belajar lebih banyak dari Profesor Wu dan melihat apakah saya bisa membantu Anda. Profesor Wu, tanya Liang Ruoxu curiga. Jelas sekali dia tidak mengenal orang ini. Perkenalkan, kata wanita muda itu. Ini Direktur Wu dari Rumah Sakit Medis Yanjing Huaxian. Profesor Wu, ini adik saya, Liang Ruoxu.
Saya tidak akan terlalu banyak bicara tentang identitasnya, karena saya yakin Anda sudah tahu. Setelah memperkenalkan Liang Ruoxu, wanita muda itu menoleh ke arah Lin Yi. Jadi ini pria misterius bernama aku bahkan tidak tahu namanya. Lin Yi. Perkenalannya berjalan lancar dan baik-baik saja, jadi mengapa dia hanya disebut sebagai pria misterius? Apakah aku tidak pantas diberi nama? Liang Ruoxu juga terhibur dengan julukan pria misterius itu. Kalau kamu nggak tahu namanya, bisakah kamu setidaknya bilang kalau kamu kenal dia sebagai pria misterius bernama apa maksudnya itu? Tanya Liang Ruoxu. Begitulah kakek Liang memanggilnya, jadi begitulah aku memanggilnya. Lin Yi. Setelah sekian lama, nama itu akhirnya diberikan oleh kakek Liang Ruoxu. Aku terkesan. Liang Ruoxu memutar matanya. Namanya Lin Yi, dan dia temanku. Dia adikku, Chen Yan, dan ayahnya adalah murid kakekku. Kami tumbuh bersama. Jadi namanya Lin Yi, kata Chen Yan penuh arti. Aku harus melaporkan ini kepada kakek Liang. Saya pikir Anda di sini untuk menjadi mata-mata militer. Jangan bilang begitu, kata Chen Yan. Aku cuma penasaran siapa orang yang diam-diam mendorongmu. Apa yang kau katakan? Serius, itu benar-benar berbeda ketika kau mengatakannya seperti itu. Setelah mengatakan itu, Liang Ruoxu mengulurkan tangannya ke arah Wu Daoliang. Maaf merepotkan Anda, Direktur Wu. Ini semua tanggung jawab saya. Wali kota Liang terlalu sopan. Baiklah, sudah waktunya. Ayo masuk dulu. Jangan membuat yang lain menunggu terlalu lama. Setelah bertukar identitas masing-masing, sekelompok orang itu masuk. Karena mereka harus mempertimbangkan identitas Wu Daoliang, Chen Yan tidak berjalan bersama Liang Ruoxu, melainkan mengikutinya. Pada saat yang sama, dia mengencangkan kancing jaket Louis Vuitton miliknya. Sayang sekali. Apa yang menyedihkan? Tombolnya sudah dikancingkan. Kamu melihat kemana? Liang Ruoxu memutar matanya ke arah Lin Yi. Sangat ganas. Liang Ruoxu, tidak bisakah kamu bersikap sedikit lebih bijaksana? Kecil sekali, bagaimana mungkin menarik perhatianmu? Tidak sebesar punyamu, tapi kau menghalanginya sepenuhnya. Kau sama sekali tidak ramah. Lihat dia. Dia kecil, tapi penuh ketulusan. Beginilah seharusnya kita, orang Huaxian, memperlakukan tamu kita. Logika macam apa itu? Kok dia bisa begitu berani? Di seluruh Huaxia, mungkin cuma kamu yang berpikir seperti itu, kata Liang Ruoxu. Tapi, aku beritahu dulu. Kakekku pernah bilang kalau akan ada orang penting yang datang. Kemungkinan besar dia Direktur Wu. Dia tidak bilang kalau gadis kecil Chen Yan juga akan ikut. Dia memang paling jago merinci. Dia tahu pengobatan Huaxian. Dia adalah mahasiswa doktoral tahun pertama dari Sekolah Pengobatan Tradisional Huaxian dan Farmasi Universitas Yanjing. Apa-apaan ini? Dari kelihatannya, dia sepertinya tidak mempelajari pengobatan tradisional Huaxian. Apa pendapatmu tentangnya sekarang? Minta dia untuk memberiku terapi bekam ketika dia punya waktu. Liang Ruoxu. Kelompok orang itu segera tiba di ruang konferensi CDC. Saat ini, ada lebih dari 10 orang yang duduk di ruang konferensi. Semuanya berambut putih. Di antara mereka ada wajah yang familiar, Zhao Dongmei. Melihat Liang Ruoxu dan Wu Daoliang masuk, semua orang yang hadir berdiri dan menyapa mereka. Identitas Liang Ruoxu mungkin tidak terlalu menonjol, tetapi dalam bidang pengobatan tradisional Tiongkok, Wu Daoliang adalah orang yang berdiri di puncak piramida. Bahkan Zhao Dongmei pun harus memanggilnya Direktur Wu. Setelah perkenalan singkat, semua orang duduk. Liang Ruoxu berkata, pertemuan hari ini terutama untuk membahas beberapa hal. Saya harap semua orang dapat menyampaikan pendapat dan memberikan beberapa resep baru sebagai panduan. Kami sedang berusaha mengembangkan obat Huaxian yang dipatenkan yang dapat menggantikan obat impor sesegera mungkin. Kenyataannya, pertemuan hari ini adalah untuk membahas kemungkinan klinis obat baru. Namun, Liang Ruoxu cukup pintar untuk mengalihkan topik pembicaraan secara diam-diam. Ia tidak perlu berbuat banyak untuk menutupi Lin Yi. Oke. Semua orang mengangguk setuju. Mereka cukup pintar untuk memahami niat Liang Ruoxu. Ini adalah pertemuan formal. Temanya adalah agar semua orang menunjukkan yang terbaik. Jadi, tidak perlu terlalu kalkulatif. Prosesnya harus berjalan lancar, dan akhirnya pun harus bahagia. Sesederhana itu. Pertemuan dimulai, dan suasananya jauh lebih baik daripada negosiasi hari sebelumnya. Pada saat yang sama, sebuah resep muncul di layar lebar. Resep itu adalah obat paten Huaxian yang dapat menggantikan ibuprofen. Tuan Lin, saya ingin tahu asal-usul resep ini. Bisakah Anda memberi saya dan para ahli lainnya penjelasan yang jelas dan masuk akal? Chen Yan adalah orang pertama yang bertanya. Dia tidak aneh sebelumnya dan sangat serius. Farmakope penyakit dalam.
Ekspresi serius Chen Yan tidak seperti yang diharapkan Lin Yi. Sepertinya akan agak sulit menghadapinya. Liang Ruoxu duduk di samping dengan tenang. Jika Chen Yan tidak datang, pertemuan hari ini hanya formalitas belaka. Namun, karena dia sudah datang ke sini, Lin Yi harus memikirkan cara untuk mengatasinya. Dia tidak patuh seperti ahli lainnya. Tapi farmakope penyakit dalam sudah lama hilang, dan hanya tersisa sebagian kecil. Dari mana kamu mendapatkannya? Itu diwariskan oleh kakek saya, dan saya tidak bisa menjelaskannya secara detail. Jika Anda benar-benar memiliki pertanyaan tentang itu, saya akan memintanya untuk berbicara dengan Anda malam ini, kata Lin Yi. Kalau begitu, kenapa tidak kau suruh dia datang ke sini sekarang? Karena semua ahli sudah ada di sini, akan lebih mudah untuk membahas masalah ini. Tidak pantas baginya untuk datang ke sini sekarang. Kenapa ini tidak pantas? Apa kau berbohong? Kuharap Tuan Lin akan lebih serius menangani masalah ini. Ini bukan main-main. Chen Yan sangat agresif, dengan jelas memisahkan pekerjaannya dari kehidupan pribadinya. Ekspresi Liang Ruoxu tampak getir saat dia mengutuk dalam hatinya, tunggu sampai rapat selesai, aku akan memberimu pelajaran. Tidak perlu berbohong tentang hal sepele seperti itu. Kakekku sudah meninggal lebih dari 30 tahun, jadi tidak pantas mengajaknya keluar di siang bolong, kata Lin Yi. Lagi pula, dia harus minta cuti kalau keluar jam segini. KPI sekarang makin populer di dunia bawah, jadi kita tunggu saja sampai dia pulang kerja malam nanti. Bab 425. 4 TL untuk 10.000 kat. Aduh. Semua orang di ruang konferensi berusaha sekuat tenaga menahan tawa. Orang yang dibawa wali kota Liang ke sini sungguh berbeda dari yang lain. Jelaslah bahwa Chen Yan belum pernah bertemu dengan orang yang tidak biasa seperti itu sebelumnya. Dia kehilangan kata-kata. Liang Ruoxu merasa puas dengan dirinya sendiri. Ia merasa kekhawatirannya sebelumnya agak tidak perlu. Bahkan orang seperti Zhao Wen pun menjadi jinak dan patuh saat menghadapi Lin Yi. Gadis kecil ini tertinggal jauh di belakang. Batuk-batuk-batuk. Chen Yan berpura-pura tenang sambil terbatuk. Tuan Lin, saya rasa kita harus lebih serius. Tolong jawab pertanyaan saya. Warisan yang hilang itu bukan sesuatu yang bisa kuciptakan begitu saja. Intinya, kau memintaku untuk menciptakan sesuatu dari ketiadaan, kata Lin Yi sambil tersenyum. Lagi pula, pertanyaan ini bukan kunci pertemuan ini. Tidak perlu difokuskan pada pertanyaan itu. Jawaban Lin Yi membuat Chen Yan semakin tidak berdaya. Apakah dia menggodaku lagi? Apakah Kap B ku tidak cukup bagus setelah kamu melihat Kap D-nya Sis Mili? 2D dibutuhkan untuk membentuk B, jadi jangan coba-coba menyangkal daya tarikku. Meski begitu, aura yang terpancar dari penjahat tampan ini sungguh tak tertahankan. Tak lama kemudian, Chen Yan pun tenang. Ia menyingkirkan pikiran-pikiran penuh nafsu itu untuk sementara waktu. Pembaca yang terhormat, Anda sedang membaca di situs salinan konten kami. Silakan salin dan cari tautan ini, https://bom.so/semia untuk mendukung kami. Total ada 9 herba umum dan 17 herba berharga yang tercantum dalam resep ini. Pengaturan seperti ini belum pernah terlihat sebelumnya dalam pengobatan tradisional Huaxian, kata Chen Yan. Performanya di lab mungkin sudah sesuai harapan, tetapi perjalanan dari lab ke klinik merupakan proses yang sangat penting. Bisakah Anda memastikan resep Anda benar-benar baik? Lin Yi menggelengkan kepalanya. Indra tajam Liang Ruoxu mendeteksi gerakan kecil ini. Dia siap untuk melawan. Sebenarnya, saya pikir semua penelitian tidak diperlukan jika dipisahkan dari praktik, kata Lin Yi. Anda mengatakan bahwa resep ini tidak pernah muncul dalam pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi ini bukan masalah resepnya, melainkan masalah cara berpikir Anda. Apa maksudmu? Apa yang ortodoks? Apa yang tidak ortodoks? Apakah yang tertulis sesuai naskah itu ortodoks? Apakah riset pribadi itu sangat ortodoks? Saya rasa ada masalah dengan argumen ini, kata Lin Yi. Semua orang bilang pengobatan tradisional Huaxian itu luas dan mendalam, tapi menurut saya, penelitian pengobatan tradisional Huaxian saat ini sangat bias. Hal ini sama sekali tak lepas dari konservatisme Huaxian. Melihat kembali perkembangan pengobatan modern belakangan ini, kita dapat melihat bahwa ini adalah sejarah kelam yang penuh darah dan air mata. Tanpa anestesi, pencabutan gigi, tusukan, kraniotomi, dan amputasi semuanya dilakukan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa perkembangan pengobatan modern terbuat dari mayat, sementara pengobatan tradisional Huaxian kita telah menjadi semacam terapi kesehatan. Inilah tragedi pengobatan tradisional Huaxian. Anda meragukan asal-usul resep ini dan keamanannya. Ini adalah sifat yang harus dimiliki oleh peneliti medis dan ilmiah, tetapi cara terbaik untuk mengatasi keraguan adalah melalui praktik dan eksperimen. Upaya formal tidak ada gunanya dalam menghadapi masalah ini.
Tidak ada jalan keluar jika kita tetap berpegang pada aturan. Saya harap obat paten Huaxian ini akan memasuki tahap klinis sesegera mungkin dan membuktikannya dengan data. Kalau tidak, obat ini akan sia-sia, berapapun yang saya katakan. Lin Yi berdiri dengan wajah dingin dan berjalan keluar dari ruang rapat. Dia sudah selesai membual dan melampiaskan kekesalannya. Melihat Lin Yi pergi, Liang Ruoxu mengikutinya keluar dengan bingung. Pertemuan ini agak aneh. Sekalipun Lin Yi telah berkata begitu banyak, dia tidak mengerti apa yang dikatakannya. Meski begitu, semua orang di ruang rapat, termasuk Chen Yan, tenggelam dalam pikirannya. Kalimat terakhir Lin Yi tidak diragukan lagi merupakan peringatan serius bagi mereka. Tidak ada jalan keluar jika mereka tetap menaati aturan. Pengobatan Tiongkok sudah ada sejak lama. Apakah perkembangannya menurun? Mereka tidak berani menjawab karena jawabannya pasti menyakitkan. Lin Yi, kenapa kamu pergi? Di tangga, Liang Ruoxu menarik Lin Yi ke samping. Aku sudah selesai menyombongkan diri, jadi tentu saja aku harus pergi. Setidaknya bicaralah sedikit lagi. Ini prosedur yang perlu. Kamu tidak mengerti, kan? Bersikap sopan juga soal kesopanan dan keterampilan. Seperti menumis sayuran. Kamu harus mengatur panasnya dengan benar. Kalau tidak, makanannya akan mentah atau terlalu matang, kata Lin Yi. Sama sepertimu, tinggi dan berat badan ini adalah kombinasi sempurna antara lekuk tubuh dan tulang. Sedikit lebih atau kurang tidak akan cukup. Kenapa kamu ngomongin aku lagi? Aku lagi ngomongin kamu soal pertemuan itu. Dia berkata begitu, tetapi Liang Ruoxu masih sangat senang setelah dipuji oleh Lin Yi. Sebenarnya, semuanya berjalan dengan sempurna. Kalau aku bicara lagi, Chen Yan, gadis kecil itu, pasti akan bereaksi berlebihan, kata Lin Yi sambil memberi isyarat. Kenapa aku tidak memberi mereka 4 tael 10.000 kati saja dan membuat mereka semua bingung? Dengan begitu, aku akan tampak lebih misterius. 4 tael 10.000 kati. Ya, dengan ukuran Chen Yan, dia hanya akan memiliki berat 4 tael daging paling banyak, sedangkan tongkat emas beratnya tepat 10.000 kati. Bisakah kau lebih serius dan sedikit menghormati identitasku? Aku mohon padamu. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal lain. Lihat saja hasilnya. Lin Yi terkekeh. Tidakkah kau sadar bahwa aku bahkan berhasil menipu Wu Daoliang? Aku sangat puas dengan penampilanku barusan. Karena ini pertemuan formal, wajar saja jika Liang Ruoxu tidak akan berkomentar. Ia hanya bingung harus tertawa atau menangis melihat tingkah Lin Yi. Semua orang di ruang rapat itu orang penting dalam pengobatan Huaxian. Kurasa mereka tidak terbiasa dengan cara bicaramu, tapi mereka tidak akan tinggal diam begitu mereka sadar kembali. Pada saat itu, orang-orang di ruang rapat keluar satu demi satu. Orang yang memimpin adalah Dao Liang Wu. Tuan Lin, mendengarkan kata-kata Anda sama saja dengan 10 tahun belajar akademis. Kata-kata Anda barusan telah menembus batas yang telah membatasi perkembangan pengobatan Tiongkok selama bertahun-tahun. Meskipun saya beberapa dekade lebih tua dari Anda, saya telah belajar banyak dari Anda. Liang Ruoxu. Lin Yi. Aku cuma membual. Aku tidak melakukan apa-apa. Apa yang kamu katakan itu keterlaluan. Sekalipun kau hanya mencoba menjilat Liang Ruoxu, ini keterlaluan, bukan? Apakah kamu menyerah hanya karena aku membual? Bagaimana dengan kode etik sarjana? Mengapa kamu begitu mudah menyerah? Kak, calon iparku ini benar-benar hebat. Lin Yi bahkan semakin bingung setelah mendengar kata-kata Chen Yan. Wu Daoliang masih dapat dicurigai sebagai penjilat, tetapi Chen Yan jelas tidak perlu melakukan hal yang sama. Selain Wu Daoliang dan Chen Yan, guru pengobatan Tiongkok lainnya juga mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Lin Yi. Terutama Zhao Dongmei, yang menggenggam tangan Lin Yi dengan penuh semangat. Lumayan, anak muda. Datanglah ke rumahku untuk makan malam kalau kamu ada waktu luang. Lin Yi bingung. Bagian pidato manakah yang menggerakkan mereka? Dia sangat bingung. Setelah mengantar para peserta, hanya Lin Yi dan yang lainnya yang tersisa. Direktur Wu, saya akan menjadi tuan rumah hari ini. Saya akan mengajak kalian mencoba beberapa hidangan khas Zonghai untuk menyambut Anda, kata Liang Ruoxu dengan sopan. Terima kasih atas kebaikan Anda, Wali Kota Liang, tetapi saya harus kembali ke Yanjing besok karena pekerjaan. Saya masih punya sedikit waktu, jadi saya harus memanfaatkannya untuk mengunjungi mantan guru saya. Saya hanya bisa meminta maaf. Kalau begitu, aku tidak akan menahan Direktur Wu di sini lagi. Liang Ruoxu menatap Chen Yan. Ikut aku. Aku akan mengajakmu jalan-jalan. Aku juga harus ikut Direktur Wu mengunjungi Pak Tuayan. Ini perintah ayahku. Aku harus pergi. Chen Yan terkekeh. Tapi, Kak, kamu harus menungguku. Aku ingin pergi melaut naik perahu nanti. Kamu bisa mengaturnya untukku, kan?
Liang Ruoxu melihat arlojinya. Sekarang jam 3. Kalau kamu pulang lebih awal, kita masih bisa keluar dan bersenang-senang sebelum gelap. Tidak masalah, tunggu aku. Oke, pergi. Setelah mengantar Chen Yan dan Wu Daoliang pergi, Liang Ruoxu menatap Lin Yi. Oh iya, aku lupa memberitahumu sesuatu. Sekretarisku bilang 6 perusahaan farmasi besar sudah mengirimkan barangnya. Kabarnya, obat pertama akan tiba di Zonghai malam ini. Kita akan baik-baik saja selama kita melanjutkan sesuai rencana. Aku perkirakan sekitar 60% barang akan terkirim dalam 3 hari. Tidak baik kalau kau mengarang alasan untuk mereka, jadi katakan saja ada masalah dengan barangnya dan tahan semuanya. Liang Ruoxu mengangguk. Mau kemana sekarang? Ke rumah sakit untuk menemui pasienku yang cantik. Kamu ada waktu malam ini. Bagaimana kalau makan malam dengan Yan Yan dan aku? Tentu. Kamu bisa menentukan waktunya. Dering, dering, dering. Tepat saat Lin Yi hendak pergi, ponselnya berdering di sakunya. Itu nomor tak dikenal. Siapa ini? Tanya Lin Yi. Dr. Lin, saya pemilik apotek Tianze di pintu masuk rumah sakit Huasan. Nama saya Wang Guanghong. Saya ingin bertanya apakah Anda ada waktu luang malam ini. Saya ingin mentraktir Anda makan malam, kata Wang Guanghong. Kamu mau makan malam denganku untuk apa? Tanya Lin Yi. Tidak banyak. Aku hanya punya urusan yang ingin kubicarakan denganmu, kata Liang Ruoxu. Ada urusan yang ingin dibicarakan denganku. Baiklah, kalau begitu kita bicarakan saja, kata Lin Yi. Saya sudah memesan kamar 409 di ruang perjamuan di sebelah rumah sakit pada pukul 5 sore. Baiklah, aku akan sampai tepat waktu. Siapa yang meneleponmu? Ada apa malam ini? Tanya Liang Ruoxu setelah Lin Yi menutup telepon. Lin Yi tersenyum. Seorang bos dari apotek besar datang untuk berbicara denganku tentang cara menghasilkan banyak uang. Tidakkah menurutmu ini menarik? Bab 426. Aku senang kau memahami niat baikku. Lalu, identitas apa yang akan kamu kenakan? Saya akan pergi sebagai dokter bedah kardiologi dan asisten Li Chuhan. Ekspresi Liang Ruoxu serius. Seorang pemilik apotek ingin berbicara dengan seorang dokter tentang cara menghasilkan banyak uang. Masalah ini harus ditangani dengan serius. Ayo kita pergi bersama malam ini. Aku tidak terbiasa makan sendirian dengan laki-laki, jadi kamu harus menemaniku. Persetan denganmu. Liang Ruoxu memelototi Lin Yi dengan imut. Apa maksudmu dengan menemani? Lin Yi tersenyum. Kalau kamu tidak bisa datang tepat waktu, kamu bisa mengajak Chen Yan. Kita bisa menghemat banyak uang dengan menumpang makan orang lain. Tentu, aku akan bertanya padanya. Setelah membuat janji, Lin Yi kembali ke rumah sakit Huasan untuk mempersiapkan operasi keesokan harinya dengan Li Chuhan. Meskipun Qiao Xin tidak memenuhi syarat untuk berada di ruang operasi, ia tetap sangat aktif. Ia menyiapkan peralatan untuk Lin Yi dan Li Chuhan, serta buah-buahan. Ia sangat perhatian. Lin Yi merasa sangat senang dengan gadis yang kadang-kadang mengambil inisiatif ini. Bagi Li Chuhan, operasi katup jantung tidaklah sulit. Kesulitannya terletak pada kondisi pasien. Oleh karena itu, operasi ini tidak terlalu bergantung padanya. 10% nasib pasien ada di tangan Li Chuhan, dan 90% lainnya ada di tangan Tuhan. Kakak Lin, kenapa aku merasa ketiga sutradara lainnya menatapmu dengan aneh, bisik Qiao Xin sambil menyiapkan materi. Apakah mereka? Ya, kata Qiao Xin. Aku merasa mereka memandangmu seolah-olah kau musuh mereka tadi pagi, tapi sekarang, sorot mata mereka berubah. Entah kenapa, aku merasa aneh. Secara umum, sulit untuk memprediksi manifestasi klinis penyakit mental, jadi jangan terlalu memperhatikannya. Lin Yi mengangkat pisang itu. Ayo, ku beri kamu pisang. Ya, makan semuanya. Saudara Lin, pelan-pelan saja, pisang ini agak besar. Saya tidak bisa menghabiskannya sekaligus. Lalu ludahkan sedikit dan minumlah perlahan. Li Chuhan menatap mereka berdua tanpa berkata-kata. Kita seharusnya membahas rencana operasi. Kalian berdua, seriuslah. Makan pisang di depan umum memang merusak citra publik. Kita harus cari tempat makannya nanti. Setelah menyelesaikan rencana, Li Chuhan membawa Lin Yi, Qiao Xin, dan dokter dari departemen lain untuk berkonsultasi. Sebagai pengawas, Li Chuhan harus sangat teliti. Lin Yi menerima telepon dari Liang Ruoxu pada pukul 16.20. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah menjemput Chen Yan dan tiba di pintu masuk rumah sakit Huasan. Lin Yi menjawab dengan emoji, oke, lalu menyimpan ponselnya dan berkata kepada Li Chuhan. Bos, aku ada urusan malam ini, aku harus pergi sekarang. Baiklah kalau begitu, serahkan semua pekerjaanmu pada Qiao kecil. Aku akan memintanya mengirimkannya kepadamu setelah rencananya dikonfirmasi.
Baiklah. Lin Yi mengambil pakaiannya dan pergi setelah mengucapkan selamat tinggal. Melihat Lin Yi pergi begitu saja, sudut mulut Cao Jiawang melengkung menjadi senyuman saat dia mengutuk dalam hatinya. Lin Yi, hari-hari baikmu akan segera berakhir. Lin Yi melihat mobil Liang Ruoxu ketika mereka meninggalkan rumah sakit. Mereka bertiga kemudian bertemu. Calon kakak ipar, apa yang kamu katakan saat rapat tadi benar-benar bagus, kata Chen Yan. Sebenarnya, sejak awal saya merasa perkembangan pengobatan tradisional Huaxian telah mencapai titik terendah, tetapi kata-kata Anda menunjukkan secercah harapan. Kenyataannya, kami terlalu konservatif. Kini kami dengan berani mengambil langkah pertama dan melakukan upaya-upaya yang berani. Saya yakin dalam waktu dekat, kami akan mampu mencapai terobosan. Hehe, aku sangat bersyukur kamu bisa memahami niat baikku. Liang Ruoxu terdiam. Orang yang gila. Pasangan yang sempurna. Biar ku katakan, kau boleh bicara sesukamu di sini. Tapi, nanti saat kita kembali ke Yanjing, kau tak bisa bicara sesukamu lagi, kata Liang Ruoxu. Lin Yi adalah teman baikku. Hubungan kita tidak seperti yang kau bayangkan. Kak, kamu mencoba menutupinya, kata Chen Yan dengan nada meremehkan. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan jumlah orang di Yanjing yang mengejarmu meningkat lebih dari 4 kali lipat. Aku belum pernah melihatmu sedekat ini dengan siapapun sebelumnya, jadi jangan menyangkalnya. Liang Ruoxu memahami kepribadian Chen Yan. Ia mungkin tidak akan mendengarkannya sekeras apapun ia mencoba menjelaskannya. Karena itu, ia memutuskan untuk menoleransi hal itu selama Chen Yan tidak kembali dan melaporkannya kepada kakeknya. Dia terlalu banyak bergosip. Kakak ipar, kudengar kamu akan bertemu dengan bos sebuah apotek besar hari ini. Lin Yi mengangguk. Dia akan bicara denganku tentang menghasilkan banyak uang. Aku harus ke sana dan melihat apa yang terjadi. Perlukah kau memikirkannya? Itu sudah sangat jelas, kata Chen Yan. Dia jelas-jelas mencoba menarikmu, memberimu komisi, dan memintamu merekomendasikan obat eksklusif mereka. Aku tahu semua trik di balik ini. Ayah Chen Yan adalah kepala biro kedokteran pusat, dan dia telah mendengar tentang semua trik yang digunakan dalam industri itu sejak dia masih kecil. Dia mengerti apa yang sedang terjadi saat mendengar sebutan pemilik apotek. Liang Ruoxu tidak dapat menahan tawa ketika dia melihat Chen Yan memamerkan pengalaman hidupnya. 6 perusahaan farmasi terbesar di dunia semuanya dipermainkan oleh Lin Yi. Kamu hanya seorang gadis kecil, jadi apa yang kamu pamerkan? Mereka bertiga tiba di kamar 409. Mereka membuka pintu dan masuk. Ada lebih dari selusin hidangan di atas meja, semuanya lesat. Hidangan-hidangan ini tidak terlihat murahan. Wang Guanghong agak gemuk. Rambutnya pendek, ada tahi lalat di wajahnya, dan perutnya buncit. Tato di lengannya sangat menarik perhatian. Wang Guanghong sedikit terkejut melihat Lin Yi membawa 2 wanita masuk. Namun, dilihat dari penampilan dan postur tubuh mereka, gadis-gadis ini benar-benar luar biasa. Pria ini benar-benar beruntung dengan wanita. Dr. Lin, siapa mereka berdua? Tanya Wang Guanghong. Mereka teman-teman saya, bukan dari industri kesehatan. Kita bisa bicara apa saja. Kita tidak perlu khawatir tentang mereka. Kata-kata Lin Yi meyakinkan Wang Guanghong. Baiklah, baiklah, baiklah. Ayo duduk dan bicara. Liang Ruoxu tidak bergerak. Ia duduk diam di samping Lin Yi, ingin mendengar apa yang akan mereka bicarakan selanjutnya, tetapi Chen Yan tidak peduli. Ia mengambil sumpitnya dan mulai makan. Dr. Lin, saya sudah lama berkecimpung di dunia ini, dan saya tidak bertele-tele. Semua orang di sini tahu cara kerja tempat ini, jadi saya akan jujur. Tentu saja, jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Lin Yi mengambil sepotong iga dan menyerahkannya kepada Liang Ruoxu. Kelihatannya cukup enak. Terlalu berminyak, aku tidak akan memakannya. Liang Ruoxu sebenarnya tidak merasa itu terlalu berlebihan, tapi ia perlu sedikit berlagak di depan orang luar. Ia tidak suka bersikap terlalu santai. Kamu terlalu pemilih. Lebih banyak untukku, kalau begitu. Lin Yi memasukkan iga itu ke mulutnya dan mulai memakannya dengan lahap. Iga ini benar-benar enak. Hangatnya pas. Empuk dan tidak terlalu keras. Rasanya hampir sama enaknya dengan stik saya. Wang Guanghong duduk dengan canggung di samping, merasa malu. Dr. Lin, apakah Anda mendengarkan saya? Ya, tapi kamu tidak mengatakan apapun. Tapi kamu terus makan, bagaimana aku bisa bicara? Aku makan pakai mulut, bukan telinga. Kamu pikir aku nggak dengar apa yang kamu bilang? Bab 427. Betapa banyaknya ketidakadilan di dunia. Liang Ruoxu sudah terbiasa dengan tingkah laku Lin Yi yang tidak tahu malu. Akan tetapi, apakah Wang Guanghong mampu mengatasinya atau tidak, itu terserah padanya. Dr. Lin,
Kalau Anda tidak takut saya akan merusak makanan Anda, saya akan mengatakannya saja. Saya cukup takut. Oh, dari apa? Saya takut kamu akan merusak makanan saya. Wang Guanghong. Makan dulu. Kita bicara nanti. Lin Yi tidak berbasa-basi. Ia mengambil sepotong iga dan meletakkannya di piring Chen Yan. Adikmu tidak makan karena sedang diet. Coba saja. Rasanya lumayan enak. Terima kasih, kakak ipar. Sup biji teratai di sana juga lumayan enak. Aku pernah makan makanan pesan antar mereka sebelumnya, dan mereka juga lumayan enak. Kalau begitu aku akan mencobanya. Liang Ruoxu tidak tahu harus berkata apa saat melihat mereka berdua bersenang-senang. Mereka berdua tidak hanya datang hari ini untuk makan, bukan? Chen Yan, khususnya. Kamu sudah makan di jamuan makan kenegaraan, tapi kamu makan dengan lahap di sini. Dia benar-benar tak bisa berkata-kata saat melihat ini. Setengah jam kemudian, Lin Yi dan Chen Yan sudah kenyang. Lin Yi menepuk perutnya dengan puas, tusuk gigi terselip di mulutnya. Bos Wang, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Ayo kita lanjutkan. Nah, apotek Tianze kami punya banyak obat eksklusif. Dr. Lin, Anda ahli kardiologi. Bisakah Anda memikirkan cara untuk membantu saya menjualnya? Wang Guanghong tidak menyembunyikan apapun dan mengungkapkan tujuannya. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu bekerja tanpa bayaran. Aku akan memberimu 20% dari keuntungan setelah setiap penjualan. Bagaimana menurutmu? 20%. Bukankah itu terlalu sedikit? Apa menurutmu aku butuh uang sebanyak itu? Tanya Lin Yi sambil tersenyum. Wang Guanghong mengerutkan kening dan mengubah posisinya. Kalau begitu, berapa yang kau inginkan? Saya bisa menerima 30%. Dr. Lin, jangan bercanda. Kalau kamu ambil 30%, gimana aku bisa makan? Wang Guanghong tampak seperti dirampok ketika berkata, 20% sudah batas saya, tetapi jika Anda bisa membantu saya mendapatkan licuhan juga, saya bersedia menaikkan potongan menjadi 23%. Ini syarat saya. Berhasil atau tidaknya kerjasama ini tergantung pada sikap Tuan Lin. Baiklah, setuju, kata Lin Yi. Tapi bagaimana aku bisa mempercayaimu hanya dengan kata-kata kosong? Jangan khawatir, Dr. Lin. Saya sudah berkecimpung di industri farmasi selama bertahun-tahun. Saya pasti akan siap. Wang Guanghong mengeluarkan perjanjian tulisan tangan dari tas kerjanya dan menyerahkannya kepada Lin Yi. Pada saat yang sama, Wang Guanghong juga menarik 20.000 yuan. Dr. Lin, asalkan perjanjian ini ditandatangani, kerja sama kita akan resmi. Ambil 20.000 yuan ini, dan anggap saja aku membelikanmu rokok. Itu bagus. Lin Yi menyimpan uang 20.000 yuan dan menandatangani namanya pada perjanjian tersebut. Tidak ada masalah sekarang, kan? Tidak masalah. Masalah menyerahkan salah satu dokumen kepada Lin Yi. Mulai sekarang, kita akan menjadi mitra. Selamat bermitra. Sekarang setelah kita menandatangani perjanjian ini, kita akan dilindungi oleh hukum, kan? Wajah Wang Guanghong menjadi gelap. Apakah orang ini benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura bodoh? Hukum mana yang berani melindungi ini? Dr. Lin, Anda lucu sekali. Barang-barang yang kami buat tidak boleh dilihat publik. Barang-barang itu ilegal, dan hukum tidak mengizinkannya didistribusikan. Tidak bisa dilihat publik. Kalau begitu, aku akan menunjukkan kepadamu cahaya kebenaran terlebih dahulu. Cahaya orang benar. Lin Yi menyikut Chen Yan. Sudah, jangan makan lagi, ayo kita kerja. Chen Yan menyeka mulutnya dan menatap Wang Guanghong dengan tegas. Perkenalkan diri saya dulu, nama saya Chen Yan. Nona muda, siapa dirimu tidak ada hubungannya denganku, kan? Jangan gegabah, kata Chen Yan. Kamu tidak kenal aku, tapi kamu pasti kenal ayahku. Ayahmu. Kenapa aku harus tahu ayahmu? Karena ayahku adalah kepala badan pengawas obat dan makanan. Ah! Bola mata Wang Guanghong hampir jatuh ke tanah. Ayahmu kepala badan narkotika. Benar sekali, apakah kamu mengenalnya? Chen Yan memegang dagunya dengan satu tangan dan berkata sambil tersenyum. Jangan main-main. Kepala badan pengawas obat dan makanan itu Fu Bingsheng. Aku kenal dia. Lagi pula, di antara para wakil direktur biro, tidak ada yang bermarga Chen. Kau pikir kau bisa membodohiku seperti ini? Kalian benar-benar belum melihat dunia, kata Chen Yan dengan nada meremehkan, mereka semua pemimpin lokal. Kalian perlu melihat lebih jauh lagi. Lebih jauh ke atas. Yan Jing, kepala biro kedokteran pusat, Chen Sunji, adalah ayah saya. Celepuk. Wang Guanghong jatuh ke tanah. Bahkan orang bodoh pun tahu sesuatu pasti akan terjadi padanya. Tanpa sadar, Wang Guanghong menatap Liang Ruoxu. Lalu siapa kamu? Wakil wali kota Zonghai yang baru, Liang Ruoxu.
Wang Guanghong benar-benar tercengang. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Kau benar-benar mempermainkanku. Wang Guanghong tidak dapat memahami bagaimana seorang dokter biasa bisa memiliki hubungan dengan orang-orang seperti itu. Sebenarnya, saya hanya ingin diam-diam menghasilkan uang. Tapi waktu Anda menelepon saya, wali kota Liang ada di samping saya, jadi saya tak berdaya. Saya juga sangat sedih karena akhirnya tidak bisa menghasilkan uang. Tidak, tidak. Wang Guanghong berlutut di tanah dan bersujud. Aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku bersedia menyumbangkan semua uang kotor yang kuhasilkan. Tolong beri aku jalan keluar. Ekspresi Lin Yi tidak berubah saat dia mengambil mentimun dan mengunyahnya. Saya ingin tahu bagaimana kamu mendapatkan nomor telepon saya. Direktur departemen Anda, Cao Jiawang, memberikannya kepada saya, kata Wang Guanghong. Di antara keempat direktur departemen Anda, selain Li Chuhan, Cao Jiawang, Liu Yongsheng, dan Fan Sufang, semuanya menandatangani perjanjian dengan saya. Untuk setiap kotak obat yang mereka jual, saya akan memberi mereka komisi 20%. Para dokter dari departemen lain di rumah sakit Anda juga bekerja dengan saya. Bagaimana dengan yang lainnya? Tuan Lin, orang tertinggi yang bisa saya hubungi adalah seseorang setingkat direktur. Namun, saya bisa meyakinkan Anda bahwa Zhao Jianwei juga tidak bersih. Dia dan Cao Jiawang adalah tipe orang yang sama. Mereka berdua rakus akan uang. Anda bisa menyelidiki mereka nanti jika tidak percaya. Suara Wang Guanghong dipenuhi air mata. Ia mengatakan semua yang ia ketahui, berharap keringanan hukuman. Pada saat yang sama, dia mengutuk 18 generasi kerabat langsung dan tidak langsung keluarga Cao di dalam hatinya. Kalau bukan karena dia tidak akan berakhir seperti ini. Lin Yi mengangkat kepalanya dan melirik Liang Ruoxu. Bawa dia kembali. Lalu, kita akan menginterogasinya perlahan. Baiklah, saya akan menelepon sekarang. Liang Ruoxu mengerti banyak hal saat dia melihat tatapan Lin Yi. Dia akan menyeretnya ke acara makan hari ini meskipun dia sebenarnya tidak ingin ikut. Apa yang dikatakannya barusan menyingkapkan niatnya yang sebenarnya. Mungkin saja yang diinginkannya bukanlah mengembangkan apa yang disebut obat-obatan Huaxian yang anti-impor. Apa yang sebenarnya ia inginkan adalah mengungkap semua transaksi kotor ini untuk memperbaiki industri dari dalam keluar. Bab 428. Hadiah yang sangat memukau. Tidak butuh waktu lama bagi Liang Ruoxu untuk memanggil personel terkait untuk membawa Wang Guanghong pergi. Tuan Lin, ini akan menghancurkanku. Lin Yi mengingat kembali semua aksi yang hampir mengakibatkan kematian para pasien. Seharusnya begitu. Keluar dari sini. Namun, saat polisi hendak membawa Wang Guanghong pergi, Lin Yi berkata, "Tunggu sebentar, aku baru ingat sesuatu. Dia bilang akan membayar makanannya saat kita sampai di sini, dan dia bahkan membiarkan kita makan sampai kenyang sebelum dia dibawa pergi. Sudah sepantasnya dia menepati janjinya," kata Lin Yi. Wang Guanghong memuji Lin Yi sambil tersenyum. Dia sudah dalam kondisi yang menyedihkan. Dia memintaku membayar makanan ini. Betapa bejat dan jahatnya manusia. Wang Guanghong kemudian dibawa pergi, hanya menyisakan Lin Yi, Liang Ruoxu, dan Chen Yan di ruangan itu. Mereka semua sudah pergi, dan tidak ada orang lain di sini. Mau makan? Tanya Lin Yi. Tidak. Liang Ruoxu menggelengkan kepalanya. Kalian berdua bisa menghabiskannya. Aku tidak mau makan, dan aku tidak terlalu lapar. Kamu orang seperti apa? Tanya Lin Yi. Kak, karena kamu belum makan, ayo kita jalan-jalan. Liang Ruoxu melihat keluar. Hari sudah gelap, dan tidak aman untuk jalan-jalan. Jangan keluar hari ini, tapi jangan pergi besok. Aku akan mengajakmu keluar lain hari. Sayangnya, itu tidak akan berhasil. Aku masih harus melakukan eksperimen laboratorium di sekolah, dan eksperimen itu menungguku kembali dan mengerjakannya. Ayo pergi. Aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Aku janji itu akan lebih menarik daripada pergi ke laut, kata Lin Yi. Pembaca yang terhormat. Anda sedang membaca di situs salinan konten kami. Silakan salin dan cari tautan ini, https://bom.so/semia untuk mendukung kami. Benarkah? Kita mau kemana? Ikut saja denganku. 30 menit kemudian. Ketiganya kemudian berkendara ke Danau Huaqing. Ekspresi Liang Ruoxu menjadi gelap. Tempat menarik yang kau bicarakan itu adalah pusat pemandian. Jangan menatapku dengan pandangan meremehkan, kata Lin Yi. Anda tidak punya hak untuk menilai suatu tempat kecuali Anda benar-benar mengalaminya. Liang Ruoxu tidak tertarik dengan tempat seperti ini. Dengan status istimewanya, tidak pantas baginya untuk pergi ke tempat seperti ini. Di sisi lain, Chen Yan berbeda. Ia hanyalah seorang mahasiswa S3 biasa, jadi ia tidak perlu khawatir tentang apapun.
Kakak ipar, biaya jasa di tempat ini pasti tidak murah, kan? Jangan khawatir soal uang. Aku akan membawamu ke sini hari ini untuk merasakan apa artinya hidup di masyarakat sosialis. Tunggu, kakak ipar, kenapa tiba-tiba ada begitu banyak penjaga keamanan di sekitar sini? Sepertinya mereka sedang mencari kita. Mereka datang untuk kita. Kenapa? Identitas adikku terbongkar. Tidak, itu karena aku anggota kekaisaran di sini. Selamat datang, Direktur Lin. Liang Ruoxu. 2 jam kemudian. Liang Ruoxu, yang telah menunggu di mobil, menyelesaikan semua pekerjaannya yang tertunda melalui teleponnya. Dia melihat arlojinya dan mendapati bahwa lebih dari 2 jam telah berlalu. Ada apa dengan kedua orang ini? Mereka belum keluar. Sambil memegang teleponnya, Liang Ruoxu menghubungi nomor Chen Yan. Kalian berdua ngapain? Jam berapa sekarang? Kalian belum selesai. Kak, di sini terlalu nyaman. Kakak ipar dan aku baru saja selesai berendam di pemandian air panas. Kita akan pergi lagi nanti. Kita tidak akan pulang malam ini. Kakak pulang dulu ya. Tidak pulang. Kenapa kamu tidak masuk juga? Tanya Chen Yan. Kak, kamu nggak tahu. Kakak ipar datang ke sini dengan begitu banyak rahasia. Mereka memperlakukan kita seperti leluhur mereka. Aku terkesan, kata Liang Ruoxu. Aku cuma bilang, pastikan kamu pulang sebelum jam 12. Baiklah. Liang Ruoxu terdiam. Pria menyukai tempat-tempat seperti ini memang wajar, tapi kenapa Chen Yan juga menyukainya? Serius. Lin Yi dan Chen Yan berjalan keluar dari Danau Huaqing sekitar pukul 10 malam. Mereka tiba di rumah Liang Ruoxu setelah mampir untuk barbeque. Mereka minum sampai linglung setelah memanggang ginjal dan tusuk sate. Rumah Liang Ruoxu sederhana dan indah. Ia merasa hampir hancur ketika melihat mereka berdua berbau alkohol. Kalian berdua pergi minum. Ya, aku agak lapar setelah mandi. Jadi aku berhenti untuk minum, kata Chen Yan bersemangat. Kak, kamu nggak tahu, sih. Setelah berendam di air panas, aku dipijat ala Thailand. Rasanya nyaman banget. Saya benar-benar harus menyerahkannya kepada kalian berdua. Liang Ruoxu mempersilakan mereka masuk dan berkata kepada Lin Yi, kamu juga minum, jadi jangan pergi hari ini. Tetaplah di sini. Kata-kata Liang Ruoxu sopan, tetapi suaranya cukup tegas. Dia tidak memberi Lin Yi kesempatan untuk menolak. Setelah merapikannya dengan cepat, Liang Ruoxu dan Chen Yan pergi ke kamar tidur utama, sementara Lin Yi pergi ke kamar tidur tamu. Mata Lin Yi terpaku pada waktu di ponselnya. Baru pada saat jarum jam, menit, dan detik saling tumpang tindih di pukul 12, antisipasi di matanya akhirnya mencapai puncaknya. Pembukaan kelas baru, ya tidak. Kelas pekerjaan, penjaga toko yang bekerja mandiri. Penyelesaian pekerjaan, 0%. Tuan rumah, terimalah paket hadiah besar untuk pekerjaan Anda, 10 juta yuan, dan sepeda roda 3 yang modis. Aduh. Melihat kelas berikutnya yang akan dia alami. Lin Yi tidak bisa menenangkan dirinya untuk waktu yang lama. Pedagang swalayan bukanlah hal yang istimewa. Mereka adalah kelas yang sangat normal. Mendapatkan hadiah uang tunai 10 juta yuan pun bukan masalah besar baginya. Itu adalah hadiah standar sistem. Namun, yang menarik perhatiannya adalah sepeda roda 3 yang modis ini. Itu adalah sepeda roda 3, jadi bagaimana Anda bisa mengklaim itu modis? Tak peduli seberapa modis tampilannya, itu tetap saja sepeda roda 3. Karena Chen Yan ada di sini, Liang Ruoxu, yang jarang bangun pagi, menjadi yang pertama bangun. Ia membuat sarapan ala barat. Sederhana dan mudah dibuat, tetapi rasanya hampir tidak bisa dimakan. Lin Yi menyetir ke rumah sakit setelah makan, sementara Liang Ruoxu bertugas mengantar Chen Yan ke bandara. Kakak ipar, kapan kamu akan ke Yanjing untuk bermain? Biar aku saja yang menjadi tuan rumah, kata Chen Yan sebelum pergi. Sulit untuk mengatakannya, tapi aku akan pergi ketika aku punya waktu, kata Lin Yi acuh tak acuh. Baiklah kalau begitu, ayo kita buat kesepakatan, kata Chen Yan. Ada banyak pusat pemandian seukuran Danau Huaqing di Yanjing. Kita pergi bersama saja. Aku tidak berani pergi sendiri. Kalian berdua kurang lebih sama saja. Kalian benar-benar tahu cara mempermalukan diri sendiri, ya. Aku harus akui kalian berdua. Liang Ruoxu mengejek mereka dan pergi bersama Chen Yan. Rumah sakit Huasan, kantor wakil direktur. Cao Jiawang menyalakan sebatang rokok dan duduk di sofa di kantornya. Karena kalian semua datang ke kantorku untuk merokok, itu berarti kalian sedang dalam suasana hati yang baik. Zhao Jianwei tidak seserius biasanya karena tidak ada orang luar di sini dan mereka memiliki hubungan pribadi yang dekat. Saya datang hari ini untuk menyampaikan kabar baik, kata Cao Jiawang sambil tersenyum. Ada apa? Kenapa kamu begitu bahagia?
Bukankah kemarin kau bilang ingin memindahkan Lin Yi ke unit gawat darurat dan menyingkirkannya secara perlahan? Ya, saya sudah menyiapkan dokumennya. Saya akan meminta petugas mengirimkannya setelah saya menandatanganinya. Tidak perlu. Aku punya cara untuk mengeluarkan Lin Yi dari sini, dan itu sudah selesai. Hah? Bagaimana caranya? Cepat beritahu aku, kata Zhao Jianwei. Wang Guanghong dari apotek Tianze menghubungi Lin Yi, dan dia pergi menemuinya, kata Cao Jiawang sambil menyilangkan kaki. Saya menelepon Wang Guanghong tadi malam. Dia bilang dengan jelas bahwa dia telah menjatuhkan Lin Yi. Mereka bahkan sudah menandatangani perjanjian dan dia mengirimkan foto-fotonya kepada saya. Apa menurutmu itu cukup untuk membuatnya dikeluarkan? Bab 429. Penegakan hukum dengan penangkapan ikan. Mata Zhao Jianwei berbinar. Kau bahkan sudah menandatangani perjanjian. Apa isinya? Coba kulihat. Saya akan mengirimkannya kepada Anda di WeChat nanti. Cao Jiawang mengeluarkan ponselnya dan mengirim foto yang dikirim Wang Guanghong kepada Zhao Jianwei. Melihat isi perjanjian itu, Zhao Jianwei tidak bisa berhenti tersenyum. Apa dia tidak tahu kalau hal semacam ini tidak boleh didokumentasikan? Dia bahkan sudah menandatangani perjanjian. Bukankah dia sendiri yang melompat ke lubang api? Lupakan saja memecatnya, kalau kita memukulnya saat dia sedang terpuruk, dia mungkin malah akan dihukum pidana. Cao Jiawang tertawa terbahak-bahak. Biasanya dia terlihat cukup pintar, tapi aku tidak menyangka dia ternyata idiot. Sekarang setelah kita mendapatkan ini, kita bisa langsung meminta Departemen Keamanan untuk membawanya pergi. Percuma saja menyebutnya Departemen Keamanan hanya untuk hal yang begitu menarik. Zhao Jianwei memegang ponselnya sambil menghisap rokok. Aku akan menelepon polisi sekarang dan menyuruh mereka datang dan membawanya pergi. Aku ingin semua orang tahu tentang ini. Lalu, aku akan menjadikannya contoh buruk dan mempublikasikannya ke seluruh rumah sakit. Aku ingin reputasinya hancur agar dia tidak bisa kembali lagi seumur hidupnya. Saudara Zhao, pantas saja kamu bisa menjadi wakil presiden. Kamu memang lebih baik dariku. Baiklah, berhenti menyanjungku. Kita sudah cukup dekat, kata Zhao Jianwei. Panggil Lin Yi. Polisi akan membawanya pergi nanti. Tidak masalah. Keduanya berpisah. Cao Jiawang mengeluarkan ponselnya dan menelepon Departemen Kardiologi. Liu Yongsheng yang mengangkat telepon, lalu ia meminta Lin Yi untuk datang ke kantor Zhao Jianwei. 10 menit kemudian, pintu kantor didorong terbuka dan Lin Yi masuk. Presiden Zhao, apakah Anda mencari saya? Setelah memasuki kantor, Lin Yi duduk di sofa dan berkata dengan santai. Zhao Jianwei menatap Lin Yi sambil tersenyum. Dr. Lin, apakah Anda tidak ingin mengatakan apapun kepada saya tentang tindakan Anda? Benarkah? Kau sudah tahu. Lin Yi terkejut. Benar. Aku sudah tahu apa yang kau lakukan kemarin, dan aku punya cukup bukti. Kuharap kau tidak membantahku. Akui kejahatanmu segera dan perjuangkan keringanan hukuman. Kurasa tidak. Apakah ini ada hubungannya dengan kejahatan? Kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan. Aku baru saja pergi ke pemandian umum dan dipijat dengan sangat baik. Seharusnya hal seperti ini tidak ilegal, kan? Apa katamu? Kamu pergi ke pemandian. Benar. Danau Huaking, teknisi nomor 18. Tekniknya sangat bagus, tapi kudengar dia akan menikah dan akan kembali ke kampung halamannya untuk berkeluarga nanti. Aku mungkin tidak akan bisa bertemu dengannya lagi nanti. Jika Presiden Zhao dan Direktur Cao ingin mencoba tekniknya, cepatlah. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Dor. Zhao Jianwei menggebrak meja. Lin Yi, kamu masih mau bertingkah gila di saat seperti ini. Apa menurutmu itu pantas? Aku mengatakan yang sebenarnya. Kenapa aku harus berpura-pura gila? Lin Yi meraba sakunya. Struknya masih ada. Coba lihat kalau tidak percaya. Bukan itu yang sedang kubicarakan. Lalu apa yang sedang kamu bicarakan? Kemarin pukul 5 sore di restoran Huayan, Anda diam-diam bertemu dengan bos apotek Tianze, Wang Guanghong, dan bahkan menandatangani perjanjian penjualan obatnya. Apa Anda peduli dengan peraturan rumah sakit? Orang seperti Anda tidak layak menjadi dokter di rumah sakit Huasan. Tidak mungkin. Kalian semua tahu rahasia ini. Aku bahkan belum menjual sekotak obat. Biar ku katakan, ini karma. Bahkan surga pun tak tahan dengan perbuatanmu, jadi mereka meminta kami untuk berurusan denganmu. Jangan memfitnahku. Tindakan ini terlalu tercela. Zhao Jianwei mencibir, apakah kamu pikir aku berani berbicara kepadamu tanpa bukti yang cukup? Zhao Jianwei menyodorkan ponselnya ke hadapan Lin Yi. Di ponsel itu tertera perjanjian yang ia tanda tangani dengan Wang Guanghong sehari sebelumnya. Lin Yi agak curiga. Dari mana foto ini berasal? Mereka baru saja menandatangani perjanjian kemarin dan Wang Guanghong telah ditangkap.
Siapa yang mengirim foto-foto itu kepada mereka? Mungkinkah itu jebakan? Dilihat dari situasi saat ini, hal itu memang memungkinkan. Lin Yi, jangan salahkan kami karena tidak berperasaan. Apa yang kau lakukan itu tabu di rumah sakit. Aku tidak bisa melindungimu, jadi terima saja takdirmu, kata Cao Jiawang sambil tersenyum. Sayang sekali. Kita tidak akan punya kesempatan untuk menjadi rekan kerja di masa depan. Tidak ada yang perlu dikasihani karena aku sama sekali tidak ingin menjadi rekan kerja dengan orang sepertimu. Apa gunanya? Retakan. Sebelum Lin Yi bisa menyelesaikannya, pintu kantor didorong terbuka dan 4 petugas polisi masuk. Kepala polisi memandang Zhao Jianwei dan Cao Jiawang. Anda pasti Zhao Jianwei, Wakil Presiden Departemen Administrasi Rumah Sakit Huasan, dan Cao Jiawang, Direktur Departemen Kardiologi. Benar sekali, itu kami. Zhao Jianwei berdiri dan berjalan dari balik mejanya. Ia berdiri di samping polisi dan menunjuk Lin Yi. Kawan, orang ini Lin Yi. Dia berkolusi dengan bos apotek di luar dan merekomendasikan obat tertentu untuk mendapatkan komisi. Ini telah melanggar aturan dan regulasi rumah sakit kami. Mohon tindak tegas dia dan jadikan dia contoh buruk untuk memperingatkan staf medis lainnya. Kepala polisi melirik Zhao Jianwei. Bel alarm sudah berbunyi, tapi orang yang salah di sini bukan dia, tapi kamu. Kepala polisi melambaikan tangannya. Tangkap mereka berdua. Zhao Jianwei dan Cao Jiawang tercengang. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang sedang terjadi. Kawan, pelakunya adalah Lin Yi. Kenapa kalian menangkap kami? Kamu nggak tahu apa yang sudah kamu lakukan. Mau aku daftarin buat kamu. Jantung mereka berdebar kencang. Mereka jelas tahu bahwa mereka tidak bersih. Namun, mereka tidak pernah memberitahu orang luar tentang transaksi mereka. Bukti apa yang mereka miliki untuk menangkap mereka? Pak Polisi, saya Wakil Presiden Rumah Sakit Huasan. Saya harap Bapak bisa memberi saya penjelasan karena Bapak tidak berhak menangkap saya. Aku tahu kau akan bilang begitu. Makanya kami bawa sesuatu. Polisi yang memimpin mengeluarkan selembar kertas. Ini surat perintah penangkapan yang disetujui langsung oleh wali kota. Nah, apa lagi yang ingin Anda katakan? Melihat surat perintah penangkapan, kepala Zhao Jianwei berdengung. Bagaimana masalah ini bisa sampai ke wali kota? Bisakah kau menceritakan apa yang terjadi sebelum kau menangkap kami? Tanya Zhao Jianwei dengan tenang. Dia perlu mencari tahu apa yang terjadi sebelum menghubungi koneksinya dan meminta maaf. Sederhana saja. Bos apotek Tianze, Wang Guanghong, telah ditangkap. Soal transaksi pribadimu, seharusnya kau lebih tahu daripada aku, kan? Petugas pria itu menatap Zhao Jianwei. Meskipun Wang Guanghong terutama mengungkap Cao Jiawang, Liu Yongsheng, dan Fan Sufang, kami juga tahu banyak tentang urusan rahasia kalian, jadi berhentilah berdalih dan segera ikut dengan kami. Mustahil. Aku sedang menelepon Wang Guanghong tadi malam. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi padanya sejak saat itu? Saat itu, dia sudah ditangkap. Aku ada di sana saat kalian sedang menelepon. Lagi pula, akulah yang mengambil foto dan mengirimkan surat perjanjian itu kepadamu. Seharusnya kau mengerti apa yang terjadi sekarang, kan? Tidak, itu tidak mungkin. Cao Jiawang membelalakan matanya seolah dia tercengang. Kami akui kami tidak bersih, tapi Lin Yi juga begitu. Dia sudah menandatangani perjanjian. Kenapa kalian tidak menangkapnya? Saat bertemu Wang Guanghong kemarin, Tuan Lin bekerja sama dengan kami untuk menggelar pertunjukan. Apakah Anda masih punya pertanyaan? Bab 430. Ayo pergi, aku akan memberimu makan. Itu sebenarnya akting. Ekspresi mereka berdua runtuh saat mereka sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ini benar-benar konspirasi. Sebuah rencana untuk membunuh mereka. Lin Yi, bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu? Kau akan mati dengan mengerikan. Zhao Jianwei menggertakkan giginya. Selama bertahun-tahun, setidaknya ada 800 orang yang mengutukku. Tapi, aku masih hidup dan sehat, kan? Lin Yi mendesah. Sayang sekali. Aku baru seminggu di sini dan sudah mengucapkan selamat tinggal pada kalian. Cek, cek, cek. Aku benar-benar tak sanggup berpisah dengan kalian. Anda. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Ayo ikut kami. Dengan itu, kepala polisi memandang Lin Yi dengan sopan dan berkata, Tuan Lin, terima kasih atas kerjasamanya. Tidak perlu terlalu sopan. Ini yang seharusnya kulakukan, kata Lin Yi. Hei, bukankah seharusnya kau juga berurusan dengan Liu Yongsheng dan Fan Sufang? Ya, kami akan pergi sekarang. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo kita pergi bersama. Oke. Kita ke sana sekarang. Departemen Rawat Inap 8, Departemen Kardiologi.
Karena ada operasi yang berlangsung di sore hari, Li Chuhan dan Qiao Xin sibuk sepanjang pagi. Bahkan waktu istirahat mereka untuk ke toilet pun harus dipersingkat. Kemana saudara Lin pergi? Kenapa dia menghilang begitu tiba-tiba? Tanya Qiao Xin. Karena Lin Yi seharusnya menjadi asisten dokter bedah untuk operasi di sore hari, jika dia tidak segera kembali, mereka harus mengganti dokter di menit terakhir. Haha, Direktur Li, jangan tunggu Lin Yi. Kemungkinan besar dia tidak akan kembali, kata Liu Yongsheng sambil tersenyum ke arah meja lain, tampak seperti sedang menyombongkan diri. Kenapa dia tidak bisa kembali? Apa maksudmu? Sepertinya Anda dibiarkan dalam kegelapan, Direktur Li. Kalau begitu, saya harus menceritakan apa yang terjadi. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Qiao Xin menajamkan telinganya, ingin tahu apa yang telah terjadi. Apakah kamu ingat kemarin sore, sekitar pukul 5, Lin Yi mengajukan cuti padamu dan pulang lebih awal? Aku ingat. Sebenarnya, dia pergi menemui bos apotek Tianze tadi malam. Mengenai apa yang terjadi, dia mungkin tidak akan mengungkapkan terlalu banyak. Kurasa dia seharusnya sudah ditangkap sekarang. Kamu harus segera menggantinya untuk operasi sore ini. Kalau tidak, semuanya akan tertunda. Itu tidak mungkin. Li Chuhan masih menulis catatan medis, dan pena di tangannya tidak berhenti. Lin Yi tidak kekurangan uang sebanyak itu. Argumenmu tidak masuk akal. Li Chuhan sangat memahami situasi Lin Yi. Sirkuit internasional Zonghai adalah miliknya, dan ia memiliki hypercar senilai lebih dari 60 juta yuan. Orang-orang seperti dia datang bekerja di rumah sakit untuk memuaskan keingintahuan mereka. Komisi dari apotek bahkan tidak cukup baginya untuk membersihkan sesnya. Direktur Li, saya tahu Anda punya hubungan baik dengan Lin Yi, tapi itu memang benar. Kalau tidak ada alasan dia tidak akan kembali setelah sekian lama. Dia pasti sudah dibawa pergi. Qiao Xin begitu cemas hingga ia tak bisa duduk diam. Untuk sesaat, ia tak tahu harus mendengarkan siapa. Dia bahkan tidak berminat memakan pisang yang ada di meja. Lanjutkan pekerjaanmu. Jangan dengarkan mereka. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah terjadi, Li Chuan tidak percaya bahwa Lin Yi akan mengejar sedikit tugas itu. Itu hampir menggelikan. Baik, Direktur Li, kata Qiao Xin. Saya juga yakin saudara Lin tidak akan melakukan itu. Qiao kecil, kamu pandai dalam segala hal, tapi kamu terlalu polos, kata Zhou Ziqiang. Jangan tertipu oleh tindakan Lin Yi. Siapa yang tahu apa yang dia lakukan dalam kegelapan? Kamu tidak perlu menunggunya operasi sore nanti. Dia pasti tidak akan kembali. Kamu bahkan mungkin akan terlibat dengannya ketika dia dipaksa untuk membuat pernyataan. Kakak Lin. Saat Qiao Xin merasa sedih, dia terkejut melihat Lin Yi masuk. Kenapa kamu begitu bersemangat? Kamu bertingkah seperti baru saja melihat hantu. Lin Yi, kenapa kamu kembali? Apa yang kau bicarakan? Bukankah ini departemen kardiovaskular? Kalau aku tidak ke sini, kemana lagi aku harus pergi? Bukankah seharusnya kamu? Saat Liu Yongsheng kehilangan kata-kata, dia melihat Zhao Jianwei, Cao Jiawang, dan beberapa petugas polisi berjalan masuk. Melihat polisi mengikuti mereka berdua, Liu Yongsheng tersenyum. Lihat, apa yang kukatakan? Polisi ada di sini. Mereka pasti di sini untuk menangkap Lin Yi. Polisi terkemuka melirik Liu Yongsheng dan Fan Shufang dan berkata, kalian berdua pasti Liu Yongsheng dan Fan Shufang. Kami adalah. Bagus. Polisi terdepan itu memandang rekan-rekannya di belakangnya. Bawa pergi kedua orang ini. Keduanya tercengang. Pak Polisi, kami tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa Anda menangkap kami? Menurutmu kenapa kami menangkapmu? Apa, Presiden Zhao dan Direktur Cao ditangkap? Mereka berdua menghindari kontak mata dan terlalu malu untuk melihat orang lain di departemen itu. Benar. Mereka berdua sudah ditangkap. Jangan pura-pura tidak bersalah. Kau tahu apa yang kau lakukan. Ikutlah dengan kami. Seluruh departemen menjadi gempar. Seorang wakil presiden, seorang direktur departemen, dan dua wakil direktur benar-benar telah ditangkap. Bukankah berita ini agak terlalu meledak-ledak? Bukankah ini berarti Direktur Li adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh departemen kardiologi? Pak Polisi, ada satu lagi di sana. Namanya Zhou Ziqiang, keponakan Cao Jiawang, Lin Yi memperkenalkan. Keponakan. Polisi pria terkemuka itu mengamati Zhou Ziqiang dengan saksama. Tuan Lin menyiratkan sesuatu. Mari kita bawa dia kembali untuk diselidiki. Zhou Ziqiang tercengang. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Mengapa mereka menangkapnya? Pak Polisi, jangan dengarkan omong kosongnya. Kita tidak ada hubungan apapun. Saya bukan keponakannya, dan dia bukan paman saya. Anda harus jeli dan jangan dengarkan omong kosongnya.
Saya tidak tahu apakah ini omong kosong, tetapi Anda harus tahu bahwa berbohong kepada pejabat publik dan menyembunyikan informasi merupakan pelanggaran tambahan. Berdebar. Zhou Ziqiang terkulai ke tanah dengan mata tak bernyawa. Sekalipun ia tidak melakukan kesalahan apapun dalam hal ini, mustahil baginya untuk kembali ke rumah sakit Huasan setelah ia dibawa pergi. Di bawah tatapan para dokter dan perawat, Zhao Jianwei dan keluarga Cao dibawa pergi. Beberapa dari mereka mungkin tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi dengan catatan kriminal seperti itu, mustahil bagi mereka untuk kembali menjadi dokter di masa mendatang. Semua orang samar-samar menduga akan ada langkah baru dari para petinggi. Kalau tidak, situasinya tidak akan seperti ini. Direktur Miao meminta saya untuk pergi ke sana. Kalian berdua bisa kembali ke departemen dan menyiapkan perlengkapan operasi di sore hari. Tidak masalah, kata Lin Yi. Xin, ayo pergi. Aku akan memberimu pisang. Dr. Lin, kami juga ingin makan pisang. Anda bisa memberi kami makan juga, goda perawat muda itu. Lin Yi punya kesan tentangnya. Namanya Yuan Siki. Jika kamu ingin makan pisang, kamu harus membawanya sendiri. Apakah kita masih perlu membawanya sendiri? Dr. Lin punya, kan? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.